Selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Nah, kakak mau tanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik di sini pernah mengeluh, pernah khawatir, pernah bersungut-sungut atas apa yang adik-adik alami? Misalnya, kok aku gagal ya dapat juara 3 besar ya? Atau misalnya, kok aku nggak punya mainan yang bagus kayak temanku ya? Kok aku nggak masuk sekolah favorit ya? Dan berbagai hal-hal yang adik-adik keluhkan. Apa ada seperti itu? Nah, kalian tahu, dulu kakak juga seperti itu adik-adik. Kakak juga mengeluh, kakak juga bersungut-sungut atas apa yang kakak alami. Tetapi, semenjak kakak percaya Tuhan, kakak jadi sadar bahwa kita harus selalu mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun itu musibah adik-adik. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau suka, mau duka, itu sebalik semua itu ada rencana Tuhan yang terbaik. Nah, sama seperti cerita kakak sore hari ini, kakak akan bawakan cerita yang menarik untuk adik-adik semuanya, yang mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dan percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu adalah selalu yang terbaik. Nah, bagaimana ceritanya? Kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Nah, di suatu ketika adik-adik, ada seorang raja yang memiliki pelayan yang sangat setia adik-adik. Nah, kalian tahu si raja dan si pelayannya ini memiliki hobi dan kebiasaan yang sama, yaitu mereka sama-sama suka berburu. Nah, sehingga pada suatu ketika sang raja ini ingin pergi berburu ke hutan dan dia pun mengajak si pelayannya ini. Maka bersiaplah mereka adik-adik. Mereka membawa perlengkapan berburu dan mereka memasuki suatu hutan yang lebat. Nah, sepanjang di perjalanan di hutan tersebut, si pelayannya ini tidak berhenti berbicara kepada sang rajanya. Dia juga mengingatkan bahwa, ya rajaku, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang baik untuk kita. Tuhan pasti akan melindungi kita di hutan ini. Dan rencana Tuhan itu selalu indah ya raja untuk kita, kata si pelayan itu. Sang raja itu tidak menjawab apa-apa. Dia hanya mengangguk atas apa yang dikatakan oleh pelayannya. Nah, setibanya mereka di pertengahan hutan yang semakin dalam dan semakin lebat adik-adik, tiba-tiba ada sosok yang mengintai dan memperhatikan mereka berdua, terkhususnya mengintai sang raja adik-adik. Sosok itu muncul dari semak belukar. Kira-kira apa ya itu? Nah, ternyata itu adalah sosok hewan buas adik-adik. Dia bersiap untuk menerkam sang raja dengan taringnya. Maka tiba-tiba hewan buas itu keluar dari semak belukar itu dan langsung menyerang sang raja adik-adik. Sang raja kaget, tetapi dia dengan sigap langsung melawan serangan dari hewan buas itu adik-adik. Dia berkelahi dengan hewan buas itu. Dia menyerang dan dia juga melindungi dirinya dan menahan dirinya dari hewan tersebut. Wah, ternyata si pelayannya juga kaget atas apa yang terjadi kepada rajanya. Dengan sigap, pelayan itu langsung menyerang hewan buas itu juga adik-adik. Maka terjadilah perkelahian antara si pelayan dan sang raja melawan hewan buas itu. Nah, mereka bertarung dengan sangat sengit adik-adik. Saling serang adik-adik, saling menyerang, dan juga mereka melindungi diri dari cakaran hewan buas itu. Hingga akhirnya si pelayan dan sang raja berhasil mengalahkan hewan buas itu. Hewan buas itu pun terluka dan ia pun melarikan diri. Tetapi adik-adik tahu ada hal buruk yang terjadi pada sang raja. Apa kak? Ternyata sang raja sudah lebih dulu kehilangan satu jarinya adik-adik karena diterkam oleh hewan buas. Wah, sang raja sangat marah, sangat emosi adik-adik. Dia sangat kesal atas apa yang dialaminya. Akhirnya sang raja pun meluapkan amarahnya kepada si pelayannya. Mana yang kau bilang Tuhan itu baik? Lihat, dia membiarkan aku diserang oleh hewan buas dan aku harus kehilangan satu jariku, kata sang raja. Ya raja, tenang ya raja. Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik. Meskipun ini musibah, tetapi kita harus percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kita berdua, kata si pelayan itu. Sang raja semakin kesal adik-adik karena si pelayan ini masih berbicara seperti itu. Apa? Apa yang kau katakan? Kau bilang Tuhan itu baik. Lihat, aku sudah kehilangan satu jariku. Sekarang jariku tidak sempurna, hanya 9. Bagaimana aku bisa bilang Tuhan itu baik? Berani-beraninya aku mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, kata sang raja adik-adik. Tetapi si pelayan dengan tenang tetap menjelaskan kepada sang raja. Raja yang mulia, Tuhan itu sangat baik. Dia tidak mungkin membuat kita celaka ya raja. Lihat, kita masih bisa selamat. Kita masih bisa menyelamatkan nyawa kita. Bahkan sebentar lagi kita akan keluar dari hutan ini dan kembali ke istana. Kita harus percaya Tuhan itu selalu baik, kata si pelayan itu. Tetapi sang raja sudah begitu kesal dan marah adik-adik. Bahkan setibanya mereka di istana, sang raja masih marah dan dia pun memerintahkan kepada pengawalnya. Pengawal, cepat tangkap pelayan ini.
Dia sudah membuat nyawaku terancam, kata sang raja dengan penuh emosi adik-adik. Akhirnya pelayan raja yang setia itu ditangkap dan dipaksa untuk dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Meskipun sudah dibawa paksa untuk masuk ke dalam penjara, si pelayan itu masih saja berbicara dan berteriak kepada si rajanya. Raja, tetap ingat, Tuhan itu selalu baik. Dia tidak pernah memberikan kita sesuatu yang buruk kepada hidup kita, Raja. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk kita. Percayalah dimanapun engkau berada, kata si pelayan itu adik-adik. Akhirnya pelayan itu pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan beberapa bulan kemudian, sang raja pergi berburu adik-adik. Kali ini dia pergi berburu sendirian, tidak didampingi oleh pengawalnya. Akhirnya sang raja pergi, dia membawa perlengkapan berburunya, dan setibanya di hutan, ternyata sang raja, ada yang memperhatikan sang raja adik-adik. Ada yang mengintai sang raja dari kejauhan. Nah, adik-adik bisa tebak sosok apakah yang mengintai sang raja ini? Nah, kali ini bukan sosok hewan adik-adik, tetapi sosok orang primitif. Apa itu orang primitif, Kak? Orang primitif itu adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman hutan. Bahkan mereka ini masih menyembah dewa adik-adik. Nah, akhirnya tiba-tiba mereka keluar dari semak belukar dan mereka mengepung sang raja. Mereka berbicara dengan bahasa mereka. Kata orang primitif itu adik-adik. Wah, kira-kira mereka ngomong apa, Kak? Ya, Kak terjemahin ya. Jadi orang primitif itu bersama dengan teman-temannya berbicara seperti ini. Ayo kita tangkap orang ini dan kita persembahkan dia kepada dewa, kata orang primitif itu. Nah, akhirnya mereka mengepung sang raja adik-adik dengan senjata mereka dan membawa paksa sang raja untuk dimasukkan ke tempat mereka adik-adik. Sang raja berteriak minta tolong. Tolong aku, tolong selamatkan aku. Siapapun yang mendengarkan aku, tolong. Jangan tangkap aku, jangan tangkap aku, kata sang raja itu adik-adik. Tetapi sang raja tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Dia tidak berdaya karena juga tidak ada yang bisa mendengarkan dia adik-adik. Akhirnya sang raja hanya pasrah dan dibawa ke tempat mereka. Nah, setibanya sang raja di tempat si orang primitif ini adik-adik, mereka sudah menyiapkan upacara adik-adik. Dan pada saat sang raja mau dipersembahkan kepada si dewa mereka, orang-orang primitif ini hanya terdiam. Wah, ada yang tahu kenapa mereka terdiam? Ternyata mereka melihat bahwa jari si raja ini hanya 9. Tidak sempurna, kurang 1. Wah, akhirnya orang primitif ini tahu bahwa raja ini tidak pantas untuk dipersembahkan kepada dewa mereka karena anggota tubuhnya tidak lengkap, karena anggota tubuhnya tidak sempurna. Hingga akhirnya mereka berbicara lagi kepada teman-temannya dengan bahasa mereka. Kata mereka adik-adik. Wah, mereka ngomong apa, Kak? Mereka ngomong bahwa orang ini tidak bisa kita persembahkan kepada dewa kita. Kalau begitu kita lepaskan saja. Dia tidak ada gunanya, kata orang primitif itu adik-adik. Gak, akhirnya orang primitif itu pun melepaskan ikatan mereka. Sang raja yang melihat mereka sudah melepaskan ikatan tali langsung mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia berlari sekencang-kencangnya meninggalkan hutan itu adik-adik. Sejauh mungkin dia berlari. Hingga akhirnya sang raja berhasil keluar dari hutan itu dan berhasil kembali ke istana. Nah, setibanya di istana adik-adik, sang raja langsung pergi menemui pelayannya dan membebaskan pelayannya. Wahai pelayanku, ternyata memang benar apa yang kau katakan. Tuhan itu sangat baik dan dia selalu punya rencana yang terbaik untuk kita. Apakah kau tahu apa yang kau alami hari ini? Aku tadi ditangkap oleh orang primitif dan akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Tetapi mereka tidak tadi melakukan itu karena mereka melihat jari-jariku ini tidak lengkap, kurang 1. Akhirnya mereka membebaskan aku. Aku percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang baik. Meskipun musibah kemarin aku alami, ternyata ini maksud Tuhan. Lalu pelayan itu pun sangat senang adik-adik karena mendengar perkataan dari rajanya. Syukurlah raja, aku sangat senang mendengarkan hal yang kau sampaikan. Ya memang Tuhan itu baik raja, kita harus bersyukur. Tetapi si raja masih bingung. Tetapi kalau memang Tuhan itu baik, kenapa Tuhan membiarkan aku memenjarakan engkau? Kenapa Tuhan membiarkan aku memberimu hukuman? Kata si raja itu. Akhirnya si pelayan menjawab dengan tenang. Ya raja, mungkin aku kemarin mengalami musibah yaitu dipenjarakan olehmu. Tetapi lihat, kalau aku tidak dipenjara, pasti hari ini aku ikut bersamamu. Kalau aku ikut bersamamu, dan kalau aku tidak jadi ditangkap oleh orang primitif itu pasti akan menangkap diriku. Karena anggota tubuhku ini lengkap. Dan akhirnya aku akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Nah, si raja pun langsung paham. Wah,
Iya, ya, benar juga. Tuhan itu punya rencana yang baik dan indah untuk kita semua. Meskipun kita mengalami musibah, tapi di balik musibah itu pun Tuhan punya rencana yang baik. Nah, akhirnya adik-adik, setelah apa yang dialami oleh raja, sang raja pun menjadi percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu terbaik dan dia tidak lagi mengeluh, tidak lagi bersungut-sungut atas apapun yang ia alami. Dia percaya adik-adik bahwa sekalipun musibah dialami itu membawa kebaikan untuk di masa depan. Nah, tepuk tangan untuk cerita kita sore hari ini. Nah, Kak, apa sih yang kita pelajari dari cerita ini? Dari cerita ini kita bisa belajar adik-adik. Mungkin adik-adik tadi di awal Kak tanya, ada yang pernah mengeluh, ada yang pernah bersungut-sungut, ada yang pernah sedih atas musibah yang dialami. Nah, dari cerita ini kita bisa contoh adik-adik bahwa Tuhan itu ternyata selalu punya rencana yang terbaik, selalu punya maksud yang baik untuk kita. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita mengalami sesuatu yang buruk. Tuhan tidak mungkin sengaja mencelakai anak-anaknya adik-adik. Karena Tuhan itu sangat baik. Nah, misalnya adik-adik sedih hari ini. Kenapa ya Tuhan tidak kabulkan doaku? Kenapa aku harus juara 4? Kenapa aku tidak juara 1? Nah, yang pertama, adik-adik harus bersyukur atas pencapaian yang adik dapat. Meskipun juara 4, tapi kan itu sudah luar biasa. Yang kedua, Tuhan kasih adik kesempatan juara 4 supaya apa? Supaya dari juara 4, adik-adik semakin berusaha belajar dengan lebih keras lagi, lebih giat lagi, hingga akhirnya nanti adik-adik bisa punya dapat ilmu yang banyak. Nah, jadi kita harus selalu berpikir positif dan tidak bersungut-sungut, tidak berpikir yang buruk-buruk tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan hal yang terbaik untuk kita semua ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita adik-adik, bahkan kalau adik-adik mengalami musibah, semuanya itu pasti punya maksud baik. Sama seperti cerita kita hari ini. Jadi kakak mau ajak adik-adik untuk selalu mengucap syukur, untuk percaya kepada Tuhan, bahkan mau yakin bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk kita. Nah, demikian cerita kita sore hari ini. Sampai jumpa.